sobat-sobat mahasiswa. Nah, kali ini kita akan adakan podcast mengenai bagaimana sih penerapan K3 dan ekonomi ini. Nah, jadi saya sendiri selaku host akan menanyakan beberapa pertanyaan nih kepada saudara. Siapa boleh perkenalan? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ingrid Agustias Putri. Nah, jadi Kak Ingrid ini akan menjelaskan nih tentang K3 dan ekonomi selama dia proses magang ataupun pekerjaan selama dia magang. Jadi sebelum membahas hasil dari pengamatan yang Anda peroleh dari proses Anda magang, bisa nggak sih saudari jelaskan bagaimana atau apa sih yang dimaksud dengan K3? Oke, baik. K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu merupakan serangkaian upaya untuk melindungi tenaga kerja agar terhindar dari kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Nah, tujuan dari K3 itu yang pertama ada menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, nyaman, dan produktif sehingga risiko terjadinya kecelakaan itu sedikit. Nah, menurut kakak nih, apa sih peranan K3 ini yang bisa dibilang K3 ini merupakan faktor penting dalam proses industri? Ya, K3 itu penting karena setiap tempat kerja itu pasti memiliki potensi bahaya yang berbeda-beda. Jadi kalau perusahaan tidak menerapkan K3, maka resiko kecelakaan akan meningkat dan dapat menyebabkan kerugian baik dari pekerja maupun dari perusahaan itu sendiri. Nah, untuk next ini kita akan masuk ke topik pembahasan mengenai konstruksi bangunan. Nah, apa sih K3 konstruksi bangunan itu? Oke, jadi K3 konstruksi bangunan itu penerapan kesehatan kerja pada kegiatan pembangunan gedung maupun infrastruktur. Nah, risiko di bidang konstruksi cukup tinggi karena pekerja berhadapan langsung dengan pekerjaan di ketinggian ataupun dengan berat, material bangunan, listrik, serta berbagai aktivitas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Cukup kompleks nih penjelasan dari Kak Ingrid tadi. Nah, kalau menurut saudari, apa sih contoh penerapan K3 konstruksi bangunan yang diterapkan pada tempat magang saudari? Yang saya lihat yaitu ada penggunaan helm proyek, penggunaan safety harness saat bekerja di ketinggian, lalu pemasangan pagar pengaman, selanjutnya pemasangan rambu keselamatan, pemeriksaan kondisi alat itu layak digunakan atau tidak, dan pengawasan terhadap aktivitas dari pekerja itu sendiri. Oke, menurut saudari itu tingkat kecelakaan yang sering terjadi itu pada pekerja konstruksi itu apa aja sih? Biasanya sih pekerja itu sering terjatuh dari ketinggian, tertimpa material bangunan, terkena alat kerja, atau tersengat tegangan listrik. Karena itu ya, jadi penggunaan alat pelindung diri dan kepatuhan terhadap SOP itu penting dilakukan dari setiap perusahaan. I see. Nah, terus kita masuk ke topik selanjutnya nih. Uh, jadi saya ingin nanya nih soal APD. Untuk APD itu bisa nggak sih saudari jelaskan apa sih pengertian dari APD ini? Ya, jadi APD itu sendiri itu singkatan dari alat pelindung diri. Ini merupakan perlengkapan yang digunakan pekerja untuk melindungi dirinya dari potensi bahaya saat melakukan pekerjaannya. Nah, APD itu merupakan perlindungan terakhir apabila bahaya belum dapat dihilangkan sepenuhnya. Nah, jadi APD ini merupakan alat pelindung diri ya. Ya. Bisa nggak sih disebutkan apa aja sih APD ini? Oke, ada beberapa contoh APD. Yang pertama ada helm keselamatan, ada safety shoes, ada masker, sarung tangan, kacamata, rompi keselamatan, lalu ada safety harness. Okay. Nah, jadi disclaimer dulu, jenis APD itu disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Oke. Yang saya sering amati atau saya sering lihat, jadi ada beberapa oknum dalam perusahaan atau suatu naungan itu nggak menggunakan APD ini. Jadi menurut saudari bagaimana sih cara agar oknum-oknum tersebut menggunakan APD atau disiplin menggunakan APD? Oke, kalau menurut saya ini
perlu ditanamkan di setiap perusahaan ya. Perusahaan itu sendiri harus memberikan pelatihan khusus, lalu melakukan pengawasan terhadap pekerja-pekerja itu dan memastikan pekerja itu menggunakan APD yang sesuai. Selain itu juga perusahaan itu harus menyediakan APD dengan lengkap yang nyaman serta menerapkan aturan dan sanksi apabila pekerja sendiri tidak menggunakan APD gitu. Oh, berarti poinnya di aturan dan sanksi tadi ya. Ya. Masuk ke pembahasan terakhir nih, itu mengenai K3. Jadi kan yang saudari pilih ini K3 Jilab nih. Ya. Nah, bagaimana sih penerapan K3 Jilab ini menurut saudari? Oke, jadi laboratorium itu memiliki berbagai potensi bahaya seperti bahaya bahan kimia, alat gelas yang jika terpecah itu maka akan kena kita, bahaya api, bahaya listrik, maupun mikroorganisme. Karena itu, setiap orang yang masuk ke dalam lab itu wajib mematuhi peraturan keselamatan, yaitu menggunakan APD yang sesuai. Nah, contoh dari K3 di dalam lingkup lab ini itu apa saja? Ada beberapa, yaitu yang pertama memakai jas lab, terus menggunakan sarung tangan, memakai masker, lalu memakai kacamata pelindung, mengetahui lokasi apar, lalu mengetahui letak airways, mengetahui jalur evakuasi, membuang limbah sesuai dengan prosedur, dan seperti contoh limbah B3 itu tidak bisa dibuang sembarangan ke wastafel, jadi harus ada tempat pembuangan sendiri. Lalu tidak makan dan minum di dalam lab karena kita tidak tahu kontaminasi apa aja yang bisa terjadi sewaktu-waktu di dalam lab. Bisa saja nanti makanan kita tercemar dengan bahan-bahan kimia yang ada di sekitarnya, jadi itu sangat membahayakan sekali. Oke. Nah, kalau misalnya nih jika terjadi kecelakaan di dalam lab, jadi kita selaku orang awam, taruhlah kita orang awam, Ya. itu apa yang harus kita lakukan? Jika contoh ada terjadi kecelakaan di dalam lab, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tetap tenang, kemudian laporkan kepada laboran atau penanggung jawab yang ada di laboratorium itu tersebut. Jika terjadi luka, segera lakukan pertolongan pertama. Lalu apabila terkena bahan kimia, segera lakukan pencucian sesuai prosedur. Kita sendiri itu juga sudah mempelajari terhadap prosedur pencucian itu sendiri. Lalu apabila terkena jika kondisinya berat, maka segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang ada di sekitar lingkungan kerja ataupun yang jika tidak ada di tempat kesehatan terdekat. Berarti poinnya tetap kita nggak boleh panik berarti ya? Ya. Nah, jadi dari ketiga pembahasan tadi, menurut saudari ini mana sih yang paling penting? Oke, kalau menurut saya itu penting semua ya. Konstruksi bangunan itu juga membutuhkan pengendalian resiko karena tingkat bahayanya yang kita ketahui itu lumayan tinggi. Lalu APD itu juga melindungi pekerja dari cedera maupun bahaya-bahaya. Sedangkan di lab itu membutuhkan kepatuhan terhadap prosedur karena sering berhubungan dengan bahan-bahan yang berbahaya. Jadi ketiganya itu saling berkaitan dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, baik, dan menjaga keselamatan. Oke, nah jadi udah banyak banget nih yang dijelaskan sama saudari Ingrid nih, dan cukup jelas semua nih. Mungkin podcast kali ini kita akhiri sampai sini saja. Tunggu aja podcast selanjutnya. Bye.